Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi perkenalkan, sama saya Fitani Damanik. Saya mahasiswi pendidikan fisika dari Universitas Maliku Saleh. Pada pembahasan saya kali ini, saya akan bahas tentang gerak parabola. Tahukah kamu apa itu gerak parabola? Pernahkah kamu melihat pemain bola saat menendang bola? Oke, perhatikan video berikut ini. Seorang anak sedang menendang bola ke arah gawang, di mana garis kuning yang melengkung itu adalah disebut dengan gerak parabola. Jadi gerak parabola itu adalah gerak yang dimana lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola itu pertama kali ditemukan oleh Galileo, yang dimana dia menganalisis komponen gerak arah horizontal dan gerak arah vertikal. Nah, di sini gerak parabola itu merupakan perpaduan dua gerak, yaitu dari gerak GLB dan gerak GLBB. Nah, jadi di sini dia GLB itu pada sumbu X dan GLBB itu pada sumbu Y. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Saya sudah memberikan ada titik. Yang pertama itu ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, jadi di sini kita bahas pertama titik A. Nah, jadi titik A ini titik awal benda yang mulai bergerak dengan kecepatan awal atau P0 sehingga membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Jadi kecepatan awalnya harus kita uraikan dulu. Ada yang sumbu X, yaitu yang disebut dengan P0X. Ada ke sumbu Y yang disebut dengan sumbu P0Y. Jadi nilai pada P0X yaitu dimana di sini dia membentuk sudut alfa yang diapit, maka di sini menggunakan cos. Jadi P0X yaitu sama dengan P0 cos alfa. Sedangkan nilai dari P0Y yaitu P0 sin alfa. Jadi kita dapat menentukan kecepatan awalnya itu yaitu P0 sama dengan akar dari P0 X kuadrat ditambah P0 Y kuadrat. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas titik yang kedua, yaitu titik B, dimana titik B ini yaitu apakah masih memiliki kecepatan? Tentu masih memiliki, sehingga benda masih bisa mencapai titik C. Jadi kecepatan di titik B pada sumbu X yaitu disebut dengan Px dan sumbu Y itu disebut Py. Maka nilai Px itu sama dengan P0X. Kenapa P0X? Karena di sini bendanya berada masih di sumbu X. Jadi pada sumbu X ini disebut dengan gerak GLB. Maka nilai kecepatan pada gerak GLB ini di semua titik itu selalu konstan. Berbeda dengan nilai VY. Kenapa? Karena nilai VY berada di sumbu Y sehingga mengalami gerak GLBB. Jadi PY sama dengan V0Y dikurang GT. Kenapa dia min? Karena benda bergeraknya naik, jadi dia mengalami gerak GLBB diperlambat. Maka PY sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Sehingga kita dapat menentukan kecepatan saatnya yaitu P sama dengan akar dari Px kuadrat ditambah Vy kuadrat. Di titik B mempunyai ketinggian dan juga jarak dari titik awal atau titik A ke titik B, maka sehingga X-nya itu sama dengan Vx dikali T dikurang V0X dikali T. Jadi H-nya itu ketinggiannya adalah V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Maka nilai H-nya yaitu V0Y sin alfa dikali T setengah dikurang setengah GT kuadrat. Oke, selanjutnya kita yang ketiga yaitu di titik C atau titik puncaknya. Jadi di sini apakah masih memiliki kecepatan? Tentu masih. Apabila tidak memiliki kecepatan, tidak akan bisa benda tidak akan bergerak ke kanan atau ke titik D. Jadi apabila dia tidak memiliki kecepatan, maka dia akan jatuh bebas ke bawah. Jadi nilai pada P itu sama dengan 0. Sedangkan Px itu sama dengan P0X sama dengan P0 cos alfa. Jadi nilai Vy-nya itu sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Maka Vy kita masukkan 0. Jadi P0 sin alfa dikurang GT. Jadi di sini kita mencari waktu.
waktu sampai ke puncak. Jadi T sama dengan V0 sin alpha per G, atau di titik puncak akan mengalami ketinggian maksimum. Jadi berapa nilai maksimumnya? Nah, di sini kita akan menggunakan waktu atau T yang digunakan T pada saat berada di puncak. Berarti T sama dengan P0 sin alpha per G. Maka Hmax sama dengan P0 sin alpha dikali T setengah GT kuadrat. Masukkan saja nilainya. Hmax sama dengan P0 sin alpha. T-nya itu yang kita dapat dari titik puncak. Jadi P0 sin alpha per G dikurang setengah P0 sin alpha per G akar kuadrat. Maka Hmax-nya itu P0 sin alpha kuadrat alpha per 2G. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik keempat, yaitu titik D, di mana titik D ini benda yang berada di titik D sama dengan benda yang berada di titik B. Tapi benda di titik D ini mengalami penurunan atau GLBB dipercepat, maka sehingga di titik D ini nilainya positif, berbeda dengan di titik B tadi. Kalau di titik B kan dia mengalami GLBB diperlambat, sehingga nilainya itu negatif. Oke, kita berada di titik terakhir, yaitu di titik E atau titik terjauh, di mana kita di sini menghitung X max-nya dengan cara dari titik A ke titik E seberapa jauh benda tersebut. Jadi kita pertama harus mencari time maksimalnya, itu waktu maksimal, dengan menggunakan rumus 2T pada saat berada di puncak. Jadi T max-nya itu 2 P0 sin alpha per G. Jadi kita masukkan X dari rumus di titik B tadi. Jadi X maksimalnya itu P0 cos alpha dikali T maksimal. Jadi X maksimalnya itu P0 cos alpha dikali 2 P0 sin alpha per G. Jadi dimana ini kita masukkan dari nilai T max tadi tersebut. Jadi nilai maksimal dari A titik ke E yaitu P0 kuadrat sin 2 alpha per G. Oke, baik, tadi kita sudah selesai masalah rumus dalam mencari gerak bola. Maka kita selanjutnya itu kita akan membahas contoh dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa aja contohnya? Yang pertama itu sepak bola, yang kedua adalah baseball, dan yang ketiga itu permainan bola basket, dan yang terakhir adalah sebuah bom yang ditembakkan ke langit. Oke, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yang pertama, di mana gerak parabola itu merupakan gerak dua dimensi, yaitu X dan Y. Yang kedua, gerak pada sumbu X mengalami GLBB dan gerak pada sumbu Y mengalami GLBB. Dan yang ketiga, komponen kecepatan pada sumbu X adalah tetap, sedangkan pada sumbu Y berubah. Yang terakhir, percepatan pada sumbu X bernilai 0. Jika hambatan udara diabaikan, maka percepatan pada sumbu Y adalah sama dengan percepatan gravitasi. Sampai di sini saja video saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.